karena setelah kejadian batik dan pantun, kita bilang kalau memang ini ada kesamaan budaya, ya kenapa tidak kita lakukan secara bersama-sama supaya tidak ada gesekan nanti di Indonesia. Ya kita warisan kakek saya, jadi ya saya nggak salah dong mengembangkan di sini katanya. Alhamdulillah kaum muslimin masih berbahagia, berjumpa lagi dengan Ustadz Daya. Kali ini Ustadz Daya berada di Kuala Lumpur dan ini sarapan pagi pertama di Kuala Lumpur bersama rombongan tur dakwah 3 negara. Ya. Hari ini karena kita mau pergi ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, kita pakai seragam putih-putih dan biru-biru. Ya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Ya. Alhamdulillah kaum muslimin masih berbahagia. Kita sudah nyampe di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ini Pak Yosi. Ini ya alhamdulillah kita sudah nyampe di sini. Ini rombongan 82 orang. Selamat pagi, saya ucapkan pada Bapak-Bapak Ibu sekalian yang dipimpin oleh Ustadz kita, Ustadz Jose Andreas Darmanpuri. Saya panggil Ustadz ini. Dan selamat pagi kepada Bapak-Bapak, para tokoh masyarakat dan dari Ikatan Kejayaan Mu'alaf Indonesia, jadi IKNI, KJNI, jadi dan Badan Kontak Majelis Taklim. Berarti ada 2 ya, Ustaz ya. Alhamdulillah semuanya bisa bergabung, jumlahnya ada 82 orang
14 hari. Ini merupakan suatu kehormatan ya, bagi kita. Nama saya perkenalkan dulu, saya Yosi Iskandar. Saya koordinator fungsi keterangan sosial budaya, mewakili Bapak Pitaksan karena beliau ada kegiatan lain Pak, menyampaikan salam kepada Ustadz dan Bapak dan Ibu sekalian yang telah berkenan datang ke ini apa dulu namanya, Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur. Alhamdulillah, mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang pernah ke sini mungkin. Ya satu kali, pertama kali, alhamdulillah. Jadi ini kita diberikan kesempatan dan rezeki sebetulnya ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dapat bersilaturahim. Nah, ada beda dua pengertian ya Ustaz ya, antara silaturahmi sama silaturahim. Nah, kita di sini adalah melakukan silaturahim, insya Allah. Insya Allah pertemuan kita ini diberkati dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, amin ya Rabbal warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah SWT karena sampai pagi hari ini, hari yang kelima sudah perjalanan kami. Insya Allah, moga-moga semua yang ada di ruangan ini diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal alamin. Kedua kalinya selawat berjumpa setelah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dan mendidikan kita sehingga kita dapat memilih agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu agama Islam. Langsung saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak, saya perkenalkan lagi, mungkin masih tidak jelas nanti nama beliau itu. Awalnya saya kira beliau ini bukan orang Islam, karena Josi, namanya Josi, hampir mirip-mirip. Josi. Nah, awalnya saya kira itu bukan beragama Islam. Dan bahkan kita mau nengok wajahnya ada. Wajah apa coba? Hah? Wajah Cina, ternyata beliau Dayak. Margadai ternyata. Margadai Indonesia. Ya, jadi alhamdulillah beliau ditugaskan di sini, alhamdulillah. Nah, tahun yang lalu dari KBRI Kuala Lumpur itu datang ke Kalimantan Barat. Nah, datang ke Kalimantan Barat waktu itu Konsulat Jenderal Kuching Sarawak Kuching, kemudian KBRI Kuala Lumpur dan KBRI Brunei Darussalam itu silaturahim juga di Kalimantan Barat untuk bisa pertemuan di Kalimantan Barat. Ternyata waktu itu tidak ada rencana untuk pertemuan di kantor gubernur. Akhirnya kami memfasilitasi untuk bisa ketemu dengan Gubernur Kalimantan Barat untuk membahas. Pertama yang dibahas seperti itu, Pak, saya masih ingat, untuk plan pesawat terbang antara Kuching ke Pontianak, kemudian pesawat terbang antara Kuching ke Brunei, kemudian transportasi darat pasca COVID itu mau digalakkan lagi supaya lebih banyak lagi. Ternyata baru 2 armada, biar Mas sama Dabri. Nah, kemudian dari Kuala Lumpur juga gitu mengajukan bagaimana supaya bisa ada penerbangan juga. Jadi teruslah pembicaraan waktu itu sampai sekarang belum bisa terlaksana juga. Karena ada beberapa hal yang memang belum bisa ya dilaksanakan. Sampailah tentang pembahasan kerjasama untuk buah-buahan sama hewan. Pembahasan seperti itu sehingga saat ini kita alhamdulillah diterima di tempat ini, ibu-ibu, bapak-bapak.
karena dulu mereka sudah datang ke sana. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama Pak Josi, kami ini dari bermacam unsur, bermacam organisasi. Kemudian kalau yang corak Dayak, kemudian ini BKMT, pada Pertemuan Majelis Taklim, kemudian bapak-bapaknya Majelis Taklim bapak-bapak. Nah, tapi ada yang masuk ke Muhammadiyah dan ada yang masuk ke NU. Lengkap pokoknya. Nah, jadi kami datang di sini memang kami sudah keliling beberapa negara, memang harus berkunjung di kedutaan besar atau konsulat jenderal. Memang kami kunjungnya satu persatu. Nah, adapun saat ini kebetulan memang 3 negara langsung. So 3 negara kita membawa ibu-ibu, bapak-bapak ini ada seperti Bapak sebutkan tadi bahwa di sini memang di bidang ekonominya sudah memfasilitasi UMKM karena seperti Nah, tadi katanya dari bidang ini, kalau saya ini dari bidang pengacara, penganggaran acara. Ada 2 pertanyaan. Mungkin nanti kalau ada hal-hal omongan yang kurang pas, saya mohon maaf Pak ya. Tapi ini yang terjadi permasalahan antara orang Kalimantan Barat dengan Malaysia yang terjadi sekarang. Yang pertama Pak, kalau bicara UMKM ini kan stok produksinya kan tak banyak. Sedangkan untuk ekspor itu harus melalui pelabuhan di Jakarta yang tadi berseberangan. Mau ekspor nih harus muter dulu nih Pak. Kalau udah muter, stok yang dibawa pasti banyak. Dan mungkinlah hanya 1 backup, kan gitu Pak. Artinya harus 1 kontainer nih. 1 kontainer minimal 30 ton lebih, atau paling kecil 20 lebih tonnya Pak. Nah, jadi artinya gini, kami yang Kalimantan Barat ini tentang UMKM ini, ya pasti tidak bisa. Yang banyak. Kalau stok produksinya kecil untuk ekspor nih Pak ya. Kalaupun bisa, kalau saya perhatikan di lapangan, banyak melalui jalur tikus. Nah, gitu kan. Ini kan sangat rugi Indonesia nih Pak. Indonesia rugi. Artinya kami orang Kalimantan Barat sangat butuh nih penghasilan, memaksimalkan ekonomi dan sebagainya melalui ekspor kan. Tapi karena tadi perizinannya disulitkan, untuk bawa barang harus ikut urusannya, harus muter segala dan sebagainya, ujung-ujungnya ya pemerintah Indonesia yang seharusnya dapat banyak pajak dari sini tidak diuntungkan Pak. Oke, itu yang pertama Pak. Yang kedua, masalah TKI. Kemarin perwakilan dari Kucing, Sarawak itu membahas masalah TKI. Mereka sangat butuh TKI ternyata. Kira kami Pak Indonesia ini malu-maluin Pak. Ternyata mereka butuh banget ternyata, gitu kan. Bahkan kata mereka kemarin kalau usaha-usaha seperti kafe atau yang lain, mereka lebih senang orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia itu ramah-ramah, murah senyum, rajin. Sekalian kopi katanya, bikin usaha nanti di Kucing, bikin warung kopi apa nanti. Ini warung kopi apa nih katanya. Bahkan lucunya dia, kemarin itu kan kita waktu undang mereka kita sajikan bubur pedas. Sementara awal-awal itu Pak, kami minder nih, kamu bubur pedas Pak. Apa itu? Bubur pedas itu makanan khas Dari Sambas. Kayak bubur-bubur ya kayak bukan Kucing gitu loh. Jelek buburnya Pak. Jelek Pak. Saat kita benar. Sekali kami kasih Pak 5 mangkok 1 orang. Kami terkejut. Itu dia merangkap 3 negeri. Pertama Johor Bahru, kedua 4 negeri Pak. Johor Bahru, Malaka, Negeri Sembilan dan Pahang. Nah kalau KJRI Penang itu merangkap 3 negeri ini. Ada Perlis, ada Penang dan Kedah. Nanti akan lewat perbatasan lewat wilayah KJRI Penang. Kalau kita wilayah kerjanya semuanya, tetapi khususnya kita menangani Kuala Lumpur, Selangor, setelah itu Terengganu, Perak dan Kelantan. Jadi ini karena kenapa ini dibagi-bagi seperti itu, karena besarnya kepentingan antara Indonesia dan Malaysia, dan besarnya utamanya adalah jumlah PMI kita yang ada di Malaysia.
Mungkin ada yang tahu Pak, ada berapa jumlah PNI kita di Malaysia? Ya mungkin kalau ditanya, saya juga nggak tahu. Yang tahu ya Allah yang tahu jumlahnya, saking banyaknya gitu. Kalau dari data ya, dari data yang ada di GTK itu Jabatan Tenaga Kerja Malaysia, jumlahnya hampir lebih dari 450.000. Itu berarti ya tercatat. Di luarnya ya nggak jelas juga nih, ada ilegal, ada nah inilah yang selalu kita coba untuk dari waktu ke waktu ya pemerintah pusat maupun perwakilan untuk memberikan pemahaman, sosialisasi dan mengarahkan agar pekerja migran Indonesia yang datang ke Malaysia itu harusnya ya dilakukan secara resmi. Dalam pengertian kan ada yang formal, ada yang informal. Nah, kita harapkan juga ke depannya juga PNI kita juga PNI yang skill. Jadi dari waktu ke waktu kita ingin agar PNI kita tuh PNI yang memang punya kemampuan dalam hal ini. Nah, itulah gambaran sebetulnya jumlah dari PNI kita yang banyak. Nah, untuk itu di KBRI sendiri kita punya berbagai macam fungsi. Misalnya kita ada fungsi politik. Politik itu kita berhubungan dengan Malaysia. Apa yang dilakukan fungsi politik? Yaitu adalah melakukan negosiasi perbatasan. Karena perbatasan kita dengan Malaysia belum selesai. Ada beberapa titik yang masih dinegosiasikan. Alhamdulillah kemarin kedatangan Presiden Jokowi bulan Juni yang lalu berhasil menandatangani perjanjian perbatasan di selatan Johor. Itu perundingannya sudah 18 tahun. Tapi alhamdulillah itu dapat disepakati oleh kedua belah negara. Dan ada juga di sini fungsi ekonomi menangani investasi. Jadi investasi Malaysia, pariwisata Malaysia dan ya alhamdulillah untuk tahun ini ya jumlah wisatawan Malaysia yang datang ke Indonesia adalah yang tertinggi, paling banyak di atas angka 1 juta. Itu per September, mungkin nanti kalau per Desember mungkin angkanya bisa mencapai 2 juta. Ada juga ya penerangan sosial budaya, ini menangani juga ormas, karena ormas kita kan banyak sih. Orsospol juga, ini lagi menjelang pemilu ini juga kan. Nah ini juga jadi tanggung jawab KBRI juga dalam pengertian kita tetap bersikap netral ya, sesuai dengan pemilu, tetapi tentunya kalau orang datang ke Malaysia berarti kan datang ke negara lain, bukan negaranya gitu. Nah, mereka harus menggunakan paspor dan visa. Nah ini yang salah satu ditangani, termasuk mengenai budaya kita dengan Malaysia banyak sekali kesamaan ya. Dan sempat ramai dalam beberapa kali ya sebelumnya ya, misalnya pantun gitu kan. Nah pantun Malaysia ada naik duluan gitu kan, kita bilang Malaysia kita juga punya pantun, jangan main sendiri aja, kita bareng-bareng kalau kayak gitu. Batik juga begitu juga, batik di Malaysia maju juga, kita bilang kita banyak sekali punya batik modern di Jawa banyak, di Dayak juga ada, hampir di seluruh pelosok Indonesia kita punya motif batik masing-masing, dan itu di listing atau di daftar tentunya. Ya. Terakhir itu adalah kebaya itu kemarin karena kita bicara lagi dengan pemerintah Malaysia, jadi mereka menyampaikan ke kita itu list, karena setelah kejadian batik dan pantun, kita bilang kalau memang ini ada kesamaan budaya, ya kenapa tidak kita lakukan secara bersama-sama supaya tidak ada gesekan nanti di Indonesia. Kayak kemarin tuh Reok Ponorogo kan warnanya tuh, nah penutan Malaysia di demo segala macam. Batik, pantun, ini kan masalahnya akar budaya tumbuh dan berkembang di kita sebetulnya. Dan kita tidak bisa memungkiri karena orang-orang Indonesia yang turunan Indonesia juga banyak di sini dan mereka mengembangkan budayanya. Contohnya misalnya di Johor, mereka punya sanggar di sana. Itu ada sanggar Ponorogo. Saya tanya sama dia, ada itunya juga, dalamnya. Saya tanya sama dalam. Di dalam sudah berapa lama di sini? Saya keturunan ketiga, Pak. Dari mana? Dari Ponorogo. Jadi gimana
menggunakan ini Pak, reok sama wayang kulit sini. Nah ini kan warisan kakek saya, jadi ya saya nggak salah dong mengembangkan di sini katanya. Kita juga nggak bisa menyalahkan juga karena mereka dia keturunan dari Indonesia gitu kan. Saya tanya bagaimana itunya minat orang-orang Malaysia. Pak ya kalau pakai menggunakan apa mendalamnya? Dia bilang saya mendalamnya pakai bahasa Melayu Pak. Aneh juga di situ. Cuman satu yang nggak bisa Pak. Jadi begitu gebiokan itu keluar, atau pakai bahasa Jawa. Bumi gonjang ganjing langit gemah ripah lu Cinawi gitu. Itu tetap pakai bahasa Jawa. Nggak bisa diterjemahkan bahasa Melayu Pak. Oh sekali. Tetapi itu kan satu bahasa Melayu Pak. Jadi dia bilang ya gimana pun ya itu Pak kita mau mengembangkan. Dan biasanya nonton karena ini adalah orang-orang keturunan Indonesia juga. Tetapi paling lama mereka betah menonton hanya 1 jam. Setelah itu udah bosan. Karena memang ya akar budayanya yang hidup ya di Indonesia. Di sini kan keturunannya. Tapi yang kita tidak bisa juga melarang mereka untuk mengembangkan budaya Indonesia. Tetapi ya itu dia, kalau ada yang mau diajukan ke UNESCO, kalau orang Jawa bilang boyao, maksudnya ya permisilah kita bareng-bareng lah, katanya negara jiran, negara sesama kita Melayu, gitu kan, sesama ASEAN, ya bareng-bareng lah gitu kan. Karena ini untuk menghindari ya kesalahan persepsi nanti.